Oke, kita hanya bisa close-nya di sini dengan menekan tombol key saja. Bisa nggak kalau kita misalnya agar kita bisa menekan tombol escape untuk meng-close saja, ini kalau kita klik ini juga akan kembali lagi ya. Kalau Q dia akan apa namanya hilang atau close, tertutup. Kita coba perbaiki di sini. Nah, ini saya ganti di sini menjadi K. Saya buat sebagai key-nya adalah ini. Misalnya kita buat satu variabel K sama dengan ini, kita jadikan satu variabel. Kemudian kita akan menambahi tombol escape. Tombol escape itu sama dengan 27 ya. Kalau kodenya 27 escape itu. If K sama dengan 27 ini, atau or K sama dengan tombol key yang ditekan, key-nya itu, maka break seperti itu. Nah, coba akan kita coba run webcam, stop and rerun di sini. Nah, dan kita coba tekan tombol pertama escape, apakah bisa tertutup apa enggak? Tertutup. Oke, coba kita menggunakan tombol Q. Ya, tombol key tutup enggak? Oke, bisa ternyata. Nah, kita bisa memanipulasi dari webcam ini untuk menutupnya dengan tombol key atau tombol escape seperti itu. Bisa nggak kita misalnya mau membuat misalnya yang bentuknya itu adalah gray misalnya, videonya itu gray ya, abu-abu misalnya, bisa dengan cara kita akan menggunakan beberapa fungsi dalam Python seperti itu. Oke, kita bisa menggunakan fungsi dari OpenCV itu namanya CVT color. Ya, CVT color ini bisa kita gunakan untuk membuat frame-nya itu berubah menjadi abu-abu. Nah, coba kita coba ya. Di sini kita buat misalnya warnanya apa? Abu-abu gitu ya. Abu-abu sama dengan CV2 titik CVT. Nah, ini CVT color ya, kita buat color. Kemudian source-nya kita yang mau kita ubah itu yang mana? Jadi tadi kan source-nya adalah frame gitu. Kemudian code-nya, jadi code itu adalah warna apa atau warna apa yang kita lakukan. Misalnya warnanya kita ingin jadi grey ya. Kita ada satu konstanta, nilai konstanta ini color background to, nah ini ya, ini bisa menggunakan ini. Jadi nanti abu-abu ini frame yang mula-mula frame color akan diubah menjadi abu-abu misalnya. Nah, coba kalau kita buat ini, kita copy, kita tampilkan dua-duanya, misalnya ini abu-abu, ini webcam 2 misalnya ya. Oke, coba kita akan jalankan. Mestinya satu tampil, satunya berwarna berwarna, satunya adalah abu-abu. Ini yang abu-abu, ini yang biasa. Menarik kan? Kita bisa banyak melakukan manipulasi di sini. Ya, kita banyak bisa melakukan manipulasi di dalam webcam ini. Ini yang pertama. Untuk nanti kita akan lanjut bagaimana kita mengenali wajah. Jadi kalau ada misalnya video seperti ini, apakah ini wajah? Apakah ini tangan misalnya? Apakah ini kepala? Oh, ini perut. Nah, ini kita bisa membuat pengenalan wajah ini. Sudah ada banyak algoritma untuk mengenali wajah. Jadi nanti kita akan menggunakan algoritma yang sudah ada saja. Anda nggak perlu pusing-pusing memikirkan itu, karena nanti kalau Anda ingin memperbaiki algoritma itu, nah, maka akan menjadi satu tulisan lagi bagi Anda misalnya ya. Jadi kalau sekarang di dalam pemrograman komputer ini kita akan menggunakan saja algoritma pengenalan wajah, deteksi wajahnya. Kita nanti akan gunakan juga dari algoritma itu untuk recognize, untuk mengenali ya. Kalau misalnya oh ini wajahnya siapa, kita bisa melakukan recognize di sana.
Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya kita mendeteksi wajah. Misalnya ini kita punya wajah, bagaimana dari video nanti kita dapat mengenali bahwa oh ini wajah. Jadi kalau yang di dalam, misalnya di sini adalah tangan gini, maka ini nggak akan dianggap sebagai wajah. Bagaimana cara mendeteksi seperti itu? Ya, nanti kita bisa belajar lebih jauh sebenarnya. Kalau kita misalnya punya sensor untuk kamera misalnya, itu bisa juga kita akan menggunakan misalnya sensor palm. Ini misalnya tangan seperti ini untuk foto misalnya. Nah ini bisa kita lakukan sebagai sensor untuk lebih lanjutnya. Kita akan belajar hari ini adalah bagaimana untuk mengenal bahwa oh ini wajah orang, ini wajah orang. Nah, misalnya kita beri rectangle atau segi 4 seperti itu untuk membatasi oh ini wajah orang itu. Tertarik dengan topik ini? Ayo kita ikuti video ini selengkapnya. Oke, kita akan mulai membuat kode program untuk mengenali wajah dari suatu video, atau nanti kita juga berterapkan untuk suatu image, misalnya foto gitu, foto orang gitu, apakah bisa mengenali oh ini wajah, oh ini bukan wajah, seperti itu. Kita akan mencobanya dengan pemrograman yang sangat sederhana di Python, mengingat kita belajar Python untuk para pemula. Kalau untuk advance nanti Anda bisa menggunakan pemrograman berorientasi objek yang mestinya lebih enak, tapi karena kita masih belajar di pemrograman Python untuk pemula, maka kita akan melakukan pemrograman kode program di Python yang lebih mudah, ya, lebih mudah artinya lebih sederhana yang akan kita lakukan. Yuk kita coba untuk melihat ini. Tadi kita sudah melihat bahwa di sesi yang lalu kita sudah bisa membuat webcam dengan kode program seperti ini. Kita akan menggunakan dasar webcam ini untuk mencoba mengenal dari wajah yang ada di webcam itu. Oke, deteksi wajah kita bisa gunakan algoritma dari Haar Cascade ini yang sudah sangat terkenal dalam mendeteksi wajah. Seperti itu, kita akan mencobanya algoritma tersebut. Anda tidak perlu untuk memahami secara detail bagaimana algoritma pengenalan wajah itu bekerja. Dalam pemrograman Python untuk pemula ini, kami harapkan bisa membuat program, mengimplementasikan programnya saja. Jika Anda tertarik untuk mengoprek dari algoritma Haar Cascade ini, Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. Banyak artikel, banyak publikasi yang berkaitan dengan algoritma ini. Jadi, jika Anda tertarik untuk membuat tugas akhir dalam bidang ini, di dalam image processing seperti ini, Anda bisa membaca literatur yang banyak tentang algoritma ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mencoba untuk membuat kode program Python dengan menggunakan algoritma Haar Cascade ini untuk deteksi wajah di image atau di dalam webcam. Kita coba. Ini kita coba dulu untuk copy seluruh file ini. Seluruh file ini isinya kita copy dulu. Kita buat satu file baru di sini, misalnya kita buat misalnya deteksi wajah webcam misalnya ya. Dari webcam kita akan deteksi wajah. Ini Python-nya kita kopikan tadi. Ini dokumen yang seperti itu biar nggak tereksekusi di program. Oke, deteksi wajah webcam ini kita akan menggunakan metode yang algoritma yang sudah terkenal, Haar Cascade. Kemudian langkah pertama kita harus mengunduh atau menyiapkan file XML. Ya, XML ini filenya sudah tersedia di sini ya, di GitHub OpenCV blob master data.
har cascade ini, kita akan coba mengkopinya, jangan mengunduh karena kalau diunduh biasanya akan terpotong. Maka kita akan mengkopinya, kita coba ya. Kita satu dulu untuk har cascade untuk frontal face, jadi untuk mendeteksi wajah, kita buka di sini. Ya, kita masuk di sini. Di sini sudah ada banyak file untuk algoritma untuk klasifikasi ya, untuk mengklasifikasi dari algoritma har cascade ini, kita akan memilih untuk yang pertama, untuk frontal default, ini kita pilih, ya kita klik, ini akan tampil file XML-nya, nah ini file XML-nya, kemudian bagaimana cara agar kita bisa menyimpannya, ini karena 33.000 baris, kita raw, kita klik raw, dan kita lihat apakah sudah sampai baris terakhir. Nah ini kalau sudah seperti ini maka ini sudah sampai di baris terakhir. Kemudian kita select all, Ctrl A, kemudian kita copy, copy ya, atau Ctrl C atau copy, kemudian kita buka Notepad, kemudian kita paste, ini sudah sampai terakhir, berarti sudah semuanya ada 3315 betul ukuran barisnya. Nah, kemudian kita simpan, namanya adalah ini, kita copy ya biar nggak usah ngetik, namanya ini kita simpan di folder project kita tadi, save. Project kita ada di C, saya menyimpannya di users, kemudian Zenbook, kemudian di project PyCharm project, kemudian di pengenalan wajah. Nah, saya akan menyimpannya, ini klik all files, tipe filenya, kemudian kita masukkan nama file tadi, har cascade frontal face default XML ya, kita save seperti itu. Nah, kita sudah memiliki satu file untuk klasifikasi nanti untuk menerapkan algoritma itu. Kalau kita lihat di sini sudah ada cascade frontal face default .xml ini. Oke, ini kita sudah memiliki filenya ya. Oke, langkah yang berikutnya, kemarin kita sudah bisa memanggil webcam kita. Nah, coba kalau sekarang webcam kita atur ukurannya, kita set ukurannya dengan cara kita men-set di kamera ini. Misalnya cam.set. Nah, apa yang kita set? Yang kita set adalah ini berupa propertinya berupa kode. Jadi kalau dalam hal ini kita akan mengubah lebar dan tinggi dari kamera itu. Oke, kalau kita ingin mengubah lebar itu adalah kodenya 3. Kita buat berapa misalnya 640 misalnya. Ini untuk ubah lebar cam ya untuk kameranya. Kemudian tingginya juga sama, kita set kodenya, kalau tinggi itu 4, kemudian kita buat misalnya 480, misalnya seperti itu. Ini sebagai upah tinggi dari camnya. Ini lebar, ya ini tingginya. Oke, sekarang langkah berikutnya, kita harus melakukan deteksi. Jadi kita panggil detektornya dengan cara memanggil file dari klasifikasi. Jadi kebetulan kita menggunakan har cascade frontal face ini, maka kita buat satu variabel namanya face detector, misalnya face detector sama dengan CV2, kita menggunakan fungsi yang namanya cascade classifier. Nah, cascade classifier, kemudian kita tuliskan nama filenya. Nama filenya tadi apa? Hashcat ini ya. Nah, kita copy aja sini. Oke, kita kopikan di sini. Oke, kita sudah mendapatkan klasifikasi. Jadi pengklasifikasi. Jadi untuk mendeteksi kalau kita misalnya punya image wajah gitu, nanti dia sudah bisa mengenali dari algoritma itu. Anda nggak perlu sekarang untuk mengorak-atik
bagaimana algoritmanya di dalam HAR Cascade ini. Kita gunakan saja terlebih dahulu. Nah, yang akan kita deteksi adalah setiap frame atau image yang sudah kita buat, kita ubah warnanya dari color ke abu-abu. Nanti kalau Anda belajar tentang image processing, mengapa kok harus abu-abu? Nanti Anda akan belajar bagaimana, mengapa suatu dalam image processing ini kita sering mengubah dari color ke abu-abu. Nanti Anda coba pelajari kalau Anda ingin terkait dengan sana. Di sini kita nggak akan belajar di sana karena nanti terlalu tinggi. Kalau Anda bahkan malah tidak akan memahami apa yang ada dalam pemrograman ini. Oke, Anda ikuti dulu. Jadi yang kita akan ubah adalah di abu-abu ini ya, di abu-abu ini. Nah, kita akan mendeteksi wajahnya. Misalkan kita akan menyimpannya deteksi wajah itu dalam face misalnya. Anda boleh mengganti variabel ini, misalnya face sama dengan apa yang akan kita deteksi. Kita sudah punya face detector tadi. Ya, tentu kita akan berarti yang akan kita gunakan adalah face detector. Face detector. Nah, di sini ada banyak untuk mendeteksi dari wajah itu. Face itu nanti akan ada ukuran nilai X, Y, kemudian width dan height, ketinggian dari deteksi wajah. Jadi kalau kita nanti di dalam face detector itu nanti akan mengenali oh ini wajahnya itu di sini nih ukurannya gitu loh. Akan seperti itu. Nah, coba face detector kita akan mencoba menggunakan detect multi scale-nya ya. Detect multi scale sudah ada ini. Apa yang akan kita deteksi? File mana yang akan kita jadikan untuk tempat yang akan deteksi? Dalam hal ini kan kita frame-nya adalah frame abu-abu yang akan kita deteksi. Nah, kita ketik abu-abu. Kemudian argumen yang kedua, kita membutuhkan namanya faktor skala atau scale factor. Nah, scale factor itu adalah semakin ini dari satu lebih dari satu sampai dengan 2. Kalau kita misalnya lebih tinggi dari 1 mendekati 2, maka dia akan semakin cepat. Tetapi dia tidak terlalu bagus. Semakin kecil, misalnya 1,01 misalnya karena lebih dari 1, dia lebih bagus teliti tapi waktunya lama. Nah, ini apa namanya? Optimasi, tentu optimasi. Nilai yang bisa digunakan adalah 1,3. Kemudian min neighborhood. Neighborhood itu adalah min neighborhood itu ya tetangga ya. Jadi berapa nilai tangganya yang akan kita gunakan di sana? Biasanya kita menggunakan dari optimasi itu 5 ya. Ini min neighborhood. Jadi ini adalah ada frame-nya, kemudian ini faktor skala, scale factor. Yang ini kemudian satunya adalah min neighbors. Nah, ini kita akan menggunakan itu. Nah, sekarang dari face itu, dari variabel face itu ada ukuran, ada nilai X, Y, kemudian Y and height. Jadi nilai posisi X, Y dari rectangle itu, kemudian kita akan membuat kotak nanti, mengkotai wajahnya kita. Nah, tersedia juga untuk width, lebar dari wajah kita, dan ketinggian. Ketinggian dari ini height, ini width. Ini X, Y-nya itu di titik kiri atas ini. Ini X, Y-nya di sini. Jadi kalau kita mau gambar ya X, Y, ini berarti di sini adalah X plus ya, X plus W, kemudian ini adalah apa namanya? Y plus H, seperti itu. Nah, kita akan membuat rectangle itu. Oke? Kita buat for. Nah, kita tadi akan apa namanya? Membacanya di dalam faces itu X, Y, kemudian width and height. Kita singkat ya. For in face.
basis ya. Ini apa yang ada? Ada X. Ini apa namanya? Variabel yang ada dalam face itu. Jadi X itu menunjukkan posisi X dari rectangle-nya nanti. Y itu posisi untuk wajahnya di Y-nya, titik Y-nya. W adalah lebarnya, height adalah ketinggiannya. Oke. Nah, kita akan apa? Yang akan kita lakukan membuat dalam frame yang berwarna, karena nanti kita akan tambahkan kotakannya itu, ya kotakannya. Boleh nggak menambahkan di abu-abu? Boleh, cuma yang kita tempel adalah yang gambar apa namanya, gambar webcam yang berwarnanya itu. Jadi kita ubah frame-nya. Frame itu sama dengan kita buat rectangle. Jadi kita menggunakan OpenCV-nya, CV2 titik rectangle. Nah, rectangle. Di rectangle ini kita akan mana yang akan kita buat, di mana frame yang akan kita buat. Di frame kan, kita buat di frame. Kemudian di posisi XY-nya di mana, titiknya di mana. Nah, titiknya di mana? Titik ujung di atas itu adalah di poin satunya adalah X, Y itu. Kemudian di poin bawahnya itu di mana? Berarti X plus W, Y plus H. Oke, kita buat berarti titik keduanya adalah X plus W, kemudian Y plus H. Seperti itu. Ini sudah kita akan mulai P2. Kita akan menggunakan warnanya. Warnanya menggunakan RGB. Ya. RGB Anda boleh menggunakan misalnya CV warna kan ada juga. CV2 underscore itu ada banyak konstanta warna. Tapi kita akan menggunakan RGB. RGB itu red, green, and blue. Tapi di sini dibalik red, green, and blue berarti BGR ya, BGR. Jadi kalau 255 itu artinya pertama ini ada 3 angka. Jadi di sini adalah B, blue, kemudian ini green, ini red. Jadi kalau kita misalnya pengen membuat warna kotakannya wajah kita warnanya merah, maka rednya yang 255 yang tertinggi ini. Nah, misalnya ini 0, ini 0. Maka ini nanti warnanya warna merah. Warna merah. Nah, seperti itu. Kemudian garisnya itu mau berapa? 1 atau 2 atau 3. Semakin tebal berarti 3 misalnya. Kalau semakin tipis ya 1. Kita buat misalnya yang merah 2 misalnya. Seperti ini. Oh, berarti nanti dalam deteksi wajah itu akan dibuat rectangle, ya biasanya kotak apa? Sebenarnya kotak gitu. Bukan kotak ya namanya. Segi 4, kemudian titik X, Y ini adalah X. Ini adalah lebarnya W, ini tingginya H, berarti X plus W, Y plus H seperti itu. Saya kira hal yang sangat gampang di sana. Oke, nah kemudian ini yang abu-abu kita nggak usah dulu ya. Kita apa namanya? Kita tampilkan dulu yang berwarna saja. Apakah sudah bisa mendeteksi dari pengenal wajah ini? Oke, yang lainnya tetap sama, kita akan menggunakan dari yang lalu, kita hanya akan menambah deteksi wajahnya saja. Kita coba run di sini, di deteksi wajah webcam. Nah, jadi sekarang sudah bisa mendeteksi, ini kan berwarna merah nih. Nah, jadi wajah saya akan deteksi ini. Ini wajah saya. Kelihatan kan wajahnya seperti itu. Wajahnya seperti itu. Oke, bisa kan? Menarik ya. Nah, ini kalau misalnya saya tutup gini, nggak kelihatan kan? Dia nggak kan sulit sebagai wajahnya. Nah ini masih bisa. Jadi kalau Anda pakai masker masih terdeteksi wajahnya. Nah, padahal kita gini, nggak pakai kacamata masih bisa. Nah ini juga bisa. Guyu, apa namanya? Tersenyum bisa juga. Mau melet masih bisa juga. Jadi kita bisa deteksi wajahnya. Soalnya kan harus tengah begini. Nah ini nggak deteksi. Kayak gini, nah ini bisa deteksi kan. Jadi dia algoritmanya kan akan menghitung di sini ya, akan dihitung di sini dan di sini. Oke, ini deteksi wajah. Jadi kita sudah berhasil. Warnanya kok saya pengen nggak warnanya merah seperti itu.
Boleh misalnya kita ganti tadi warnanya, misalnya ini 255 juga. Di green and red-nya kita satu-satu. Jadi kita buat green and red, berarti kita cek. Nah, warnanya jadi apa? Kuning. Nah, jadi wajahnya kita akan dikotai kuning seperti ini. Nah, Anda boleh, kalau bisa putih, pakai 255, 255, 255. Itu putih. Seperti itu. Nah, ini Anda sudah bisa mendeteksi wajah. Jadi misalnya ada 2 orang yang ada dalam webcam gitu, ada 2 orang, maka juga kan kotaknya ada 2, seperti itu. Ya, Anda bisa coba nanti panggil adik Anda, kemudian Anda suruh di depan webcamnya, kemudian Anda coba untuk melihat apakah benar rectangle-nya itu untuk 2 wajah. Kalau benar 2 wajah, nah berarti 2 wajah 2 rectangle, maka program Anda berhasil. Nah, kalau Anda sudah berhasil ini, kita akan coba, bisa nggak ini mendeteksi mata? Nah, di algoritma HAR, Cascade juga sudah disediakan untuk XML yang algoritma untuk mendeteksi kedua mata. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.